PR kita banyak. Nggak bisa cuma setahun 2 tahun Bang. Makanya minimal 2 periode. Pemerintah itu kan harus bisa menjawab banyak persoalan pada saat yang bersamaan. Sekarang pertanyaannya, antara makan dengan pendidikan Sama-sama penting. sekarang apa bisa kemudian salah satu dikorbankan untuk yang kan nggak bisa. Ya. Bahwa kelemahannya Presiden Prabowo tuh nggak pernah turun ke bawah. Sering terjun ke lapangan 0,2%. Nah itu Sama ya, 0,2%. gampang. Tapi Kita kan kalau beda punya jauh dong, data itu gampang menjawab itu gampang. Ini pasti Iya. buzzer pemerintah nih Iya, dibayar iya. nih, Iya, kan iya. lembaga survei bisa dibeli. Nah abang gimana menyikapi komentar-komentar itu? Kita sudah biasa ya sebagai orang survei mendapatkan tudingan atau cap masing-masing, bebas-bebas aja sih. Indonesia akan chaos Iya. di Februari. Iya. Ini kayaknya memang harusnya dilawan ke Iya. Bang Kodari Iya, karena iya, ini yang iya, ngomong iya. Rocky Gerung gitu. Ramalan seperti itu udah disampaikan berkali-kali dan udah berkali-kali juga tidak terjadi. Tapi kalau menurut saya pemerintahan ini bukan mens rea, tetapi bona fides. Saya bilang begitu. Mens rea itu Apa niat itu jahat, bona fides? bona fides itu niat baik. Kritik gue adalah bukan Pak Prabowo-nya tidak pintar. Pak Prabowo yes, beliau sangat pintar. Tapi kalau seharusnya Menlu bisa menyampaikan itu. Baru-baru ini kita lihat pemberitaan ini tentang survei indikator kepuasan kinerja Presiden Prabowo. Katanya ini angkanya 79,9%. Tapi ada yang bilang katanya lembaga survei itu bisa dibeli. Sekarang tamu kita nggak kaleng-kaleng, ada Bang Kodari. Hai Bang. Halo Anggi. Abang sehat? Alhamdulillah. Kayak terakhir kali tuh ya teman-teman. Abang tuh kan datang sini masih jadi wakil KSP. Oh gitu. Terus setelah abang muncul di sini, uh. habis itu nggak lama kemudian abang dilantik jadi kepala KSP. Artinya kita berhasil menjelat presiden ya Bang? Presiden pasti punya kriteria tersendiri lah. Oh gitu ya? Iya, pasti punya kriteria yang terstruktur, sistematis dan masif. Kayak iya. Iya. Tapi abang gimana Bang sekarang? Sehat? Alhamdulillah baik. Kayaknya abang nggak berubah. Mukanya nggak kelihatan capek, nggak kelihatan bahagia juga, biasa aja sih. Apa gimana? Ya kalau secara pekerjaan sebetulnya kan sama sebagai Waka dengan sebagai Kastab, cuman pasti lebih sibuk karena kalau dulu menggantikan, kalau sekarang ya menemui kalau ada audiensi, ada tamu-tamu, terus kemudian ya pekerjaan-pekerjaan kan tentu menjadi lebih banyak. Pasti antara kepala dengan wakil tuh pekerjaan kepala lebih banyak. Oh gitu ya. Bang tapi nih ya, banyak yang ribut juga di medsos nih, pakar medsos ada Sylvie, ada Bang Jo gitu ya Bang. Ntar abang bakalan ditanya. Pakar. Iya, ntar abang bakalan ditanya semua seluk-beluk. Cuma pertanyaannya gini Bang, ini 79,9% itu negara mana Bang? Ini bener Bang surveinya? Indonesia. Katanya kan lembaga Pertama survei tentu masih harus dulu. ditanya kepada yang melakukan survei ya, dalam hal ini Prof. Burhan Muhtadi dari indikator politik. Tetapi kalau dibandingkan dengan pertama ya dengan lembaga-lembaga yang lain, seingat saya sih lembaga-lembaga yang lain juga ada yang menemukan angkanya bahkan sampai 80%. Oke. Yang kedua dibandingkan dengan survei indikator sendiri sebelumnya, angkanya juga kayaknya nggak jauh-jauh amat ya. Sekarang agak lebih tinggi, mungkin 2-3%. Iya, Ya. iya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari jawaban-jawaban yang ada, rasanya ini paralel ya antara temuan angka ini dengan jawaban-jawaban. Misalnya kan ini saya lihat di layar, alasan publik merasa puas kepada kinerja Prabowo. Iya. Satu, pemberantasan korupsi ya. Misalnya soal pemberantasan korupsi, memang kita melihat pada era Pak Prabowo ini ada banyak sekali kasus-kasus yang fenomenal dengan jumlah sitaan misalnya yang juga fenomenal. Saya kira itu belum pernah terjadi di masa lampau. Misalnya untuk tata niaga CPO itu sitanya 13 triliun. Iya. Kemudian untuk sawit terakhir itu 6 triliun. Nah, kalau untuk sawit ini kan dia bertahap. Kemudian khusus untuk sawit, lahan sawit ilegal yang disita oleh Satgas PKH itu, penerimaan kawasan hutan itu kan angkanya pada hari ini sampai dengan 5 juta hektar ya. Nah 5 juta hektar itu to put in the context supaya kebayang, itu kira-kira separohnya Pulau Jawa. Iya separuh Pulau Jawa bro. Jadi Pulau Jawa ini Karena luasnya Jawa 2 juta kilometer persegi gitu. Nah itu juga baru versi pertama, yaitu angka 5 juta. Dari Pak Susno Duaji ya, itu saya mendengar pada waktu mereka bertemu dengan Pak Prabowo itu mengatakan potensi sitaan itu bisa sampai 8-9 juta. Loh, kalau begitu sepulau Jawa gitu loh. Nah, saya pribadi nggak pernah kebayang bahwa ada lahan sawit ilegal
Lahan sawit ilegal itu adalah lahan sawit yang berada di luar perizinan yang resmi gitu ya. Iya. Misalnya izinnya 10.000, di lapangan dia 15.000. Izinnya misalnya 100.000, di lapangan mungkin 150.000 katakanlah begitu. Itu bisa mencapai angka 5 juta. Saya kira siapapun masyarakat Indonesia ya, baik pendukung Pak Prabowo maupun bukan pemilih Pak Prabowo katakanlah di 2024 yang lalu itu pasti juga akan terkejut, akan kagum dengan keberanian Pak Prabowo dalam meluruskan apa-apa yang selama ini meleset begitu. Nah, nomor 2 misalnya ya, sering memberikan bantuan. Memang pada hari ini kan bantuan dari pemerintah atau bentuk-bentuk bantuan dari program pemerintah itu kepada rakyat yang bersifat langsung itu kan banyak sekali. Saya udah mencatat tuh kalau nggak salah ada sekitar 30 bantuan yang diberikan kepada masyarakat dari berbagai macam kalangan. Ada yang hanya kalangan tertentu saja, misalnya sekolah rakyat itu kan untuk desil 1, desil 2, yang paling miskin. Ya, itu anak-anak yang mendapatkan mendapatkan bantuan pendidikan, dia diasramakan, lalu kemudian dia juga diberikan makan sehari 3 kali di asrama begitu. Itu khusus untuk kalangan yang desil 1 dan desil 2. Atau misalnya ada program PKH, itu jumlahnya lebih luas, tetapi ada program-program yang universal seperti cek kesehatan gratis. Itu tidak melihat kelas sosial, kelas ekonomi. Mau desil 10, desil 9 sekalipun Bisa seperti Joe kan desil 10, apa desil 11? 12. 12. Itu juga semua berhak gitu. Lalu kemudian ada program-program subsidi yang daya jangkaunya luar biasa. Seperti misalnya kita ini tanpa sadar sebetulnya kan mendapatkan subsidi BBM, subsidi gas misalnya, subsidi listrik itu luas sekali, puluhan juta yang mendapatkan. Nah, jadi kalau lihat program-program Pak Prabowo yang begitu banyak, itu sebetulnya tidak mengherankan bahwa dukungan masyarakat kepada Pak Prabowo itu begitu tinggi. Nah, yang keempat tentu saja karena saya pengalaman juga sebagai orang survei ya puluhan tahun di dunia itu, jadi bisa punya feeling juga dan bisa merasakan dinamika naik turunnya dukungan kepada presiden. Gitu. Berarti kalau komprehensif, jawabannya komprehensif. berarti kalau kayak gitu kritik yang selama ini karena kalau kayak gitu berarti kritik yang selama ini disampaikan oleh masyarakat. Soalnya kan nanti Silvi bisa jelasin ya Sil. Kalau gue baca di Instagram atau misalnya gue lihat di sosmed itu kayak ini pasti buzzer pemerintah nih dibayar nih kan lembaga survei bisa dibeli. Nah, Abang gimana menyikapi komentar-komentar itu, Bang? Kita sudah biasa ya sebagai orang survei mendapatkan tudingan atau cap masing-masing, bebas-bebas aja sih, namanya negara demokrasi kan. Iya. Dan itu juga bukti bahwa negara kita masih negara demokrasi sebetulnya. Bebas ngomong. Iya, bebas ngomong. Jadi gini, kalau kita bicara survei itu kita lihat beberapa aspek ya. Pertama tentu saja metodologi. Jadi metodologi itu menentukan apakah hasilnya itu akurat atau tidak gitu. Nggak dibeli pun dalam tanda kutip ya. Kalau memang metodenya salah, ya salah aja bro. Nggak perlu gitu ada loh. beli apa enggak. Iya dong. Nggak perlu dibeli atau enggak. Ya pasti udah ngawur gitu. Nah yang kedua, kita lihat saja yang melakukan survei itu siapa begitu. Memang ini bukan patokan yang 100% benar. Tetapi kan orang selalu mengatakan begini, kita lihat kredibilitasnya, kita lihat track record-nya. Selama ini kalau dia melakukan survei, ya terutama misalnya ya pada momen-momen yang bisa dibandingkan hasil surveinya dengan akhirnya, seperti menjelang pemilu dan seterusnya, itu dia akurat nggak gitu. Nggak harus selalu, karena yang namanya hasil survei itu kan ada variabel, namanya perilaku pemilih itu kan ada macam-macam variabelnya gitu, bisa berubah dia. Tetapi kan most of the time, kita bisa mengatakan bahwa memang temuan surveinya itu menggambarkan hasil akhirnya begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya seperti Burhanuddin Muhtadi, dia memang di dunia survei itu udah lama. Bahkan saya kenal dengan Prof Burhan itu dari beliau itu masih sebagai data kolektor. Data kolektor, saya waktu itu direktur riset Lembaga Survei Indonesia, itu jadi kolektor. Jadi memang dari zaman mahasiswanya dari bawah gitu ya? Dari zaman mahasiswanya memang sudah berkutat dengan kegiatan survei, bahkan di lapangan sebagai data kolektor, koordinator, kemudian mendirikan lembaga sendiri ya, mulai dari S1, S2, S3 jadi profesor, dan selama ini reputasi Prof Burhan itu bisa dipercaya gitu. Nah, yang ketiga ya balik lagi, lihat aja realita di lapangan seperti apa, kondisi seperti apa, sehingga kemudian kita bisa mengatakan ya kira-kira memang temuan survei ini akurat atau tidak kan begitu. Jadi ini semua sebetulnya jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan atau tudingan yang disampaikan tadi itu. Gitu, iya. Kalau Silvi sendiri ngeliatnya gimana? Kayak banyak banget nih kalau Silvi ini. Kalau gue ngeliatnya sebenarnya pribadi ya, gue selama ini juga ngikutin orang ada survei dan segala macam dalam momen apapun itu ya, gue dalam artian
membandingkan. Jadi ada beberapa survei itu gimana? Apakah hasilnya kita kan otomatis ya akan ngelihat kalau misalnya hasilnya banyak yang sama, kemungkinan benarnya kan akan lebih jauh tinggi gitu. Dan memang rata-rata selama ini gue kalau ngelihat indikator yang dilakukan oleh ini ya Pak Burhan. sama. Iya, Jadi iya, konsisten lah, hampir sama dengan resultnya tadi Iya. seperti apa yang kata Iya. Bang Kodari. Iya, iya. Kalau yang lo pengen tanyain tadi ke Bang Kodari apa tuh? Kan lo banyak tuh membaca serangan-serangan netizen. Ya karena kan kalau di medsos itu Bang, kan banyak banget orang ya dari nggak tahu ya, dari kubu-kubu tertentu Iya, ya. benar. Dan sampai saat ini kemarin gue sempat posting itu bahwa ini ada rilis survei, hasilnya survei sekian, dan orang ini kan survei bisa dibayar. Iya, Ini kan iya. survei bisa dibuat-buat oleh Iya, pemerintah. iya. Nah itu Iya. gimana? Ya, memang tanggapan orang terhadap survei itu kan ada dua kategori juga secara sederhana. Pertama memang pakai kacamata yang dalam tanda kutip itu ya kacamata yang netral ya, kacamata katakanlah akademik gitu. Tapi kan ada juga yang kacamatanya kacamata politik. Iya. Nah, kalau sudah kacamata politik, ya sekarang antara realita dengan kacamata itu lebih kuat kacamata. Iya. Kan pada dasarnya begini, orang tuh sering nggak sadar bahwa dia melihat realita itu not as it is, Iya. gitu. Tetapi melalui suatu perspektif yang saya sebut sebagai kacamata itu, gitu loh. Jadi sebetulnya kacamata itu juga sangat menentukan. Kadang-kadang orang melihat suatu fenomena itu pakai lensa yang sesuai dengan keinginannya, Iya. gitu. Benar. Jadi kalau misalnya sesuai dengan keinginannya itu dianggap benar, tapi kalau nggak sesuai dengan keinginannya dianggap salah. Iya. Gitu. Jadi ya apapun yang disampaikan menjadi sesuatu yang pada dasarnya akan menjadi relatif kalau kembali kepada individu-individu. Nah, kalau bisa ujungnya biasanya nanti kalau kita bicara pemilu, ya hasil pemilu aja yang membuktikan gitu loh. Siapa yang benar gitu. Kalau bilang seperti itu nih. Ini kan sekarang kalau kita bilang ada dua dunia nih sebenarnya kalau Indonesia sekarang. Dunia di media sosial sama realitanya. Betul. Nah, di media sosial Dunia ini maya dengan dunia nyata. Iya. di media sosial ini kan banyak banget orang-orang sekarang yang akhirnya terpengaruh, terprovokasi dengan apa yang mereka sampaikan dan digaungkan Di media entah sosial. itu Ya. mungkin oleh influencer ataupun Ya. mungkin bahkan Ya. mesin. Nah, Ya. ini kan ini lu nggak lihat lu kayak kemarin aku posting itu. Lu nggak lihat nih banyak banget isu seperti ini dicecer lah dengan isu-isu Iya, Indonesia iya, iya. begini hancurnya nih. Oke. Masa lu masih bisa bilang Iya, survei iya, iya. kepuasan tuh 70%? Iya, gini. iya, Oke, iya, saya iya. paham, saya gini. Ada beda antara mata individu dengan mata survei. Mata survei itu adalah mata yang secara akademik bisa membuat atau menangkap gambar secara keseluruhan. Berbeda dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Saya ingat contoh misalnya ya, kalau pada beberapa tahun yang lalu pernah ada satu fenomena, satu kandidat yang pasang atribut di sepanjang jalan Pantura di Pulau Jawa ya. Jadi praktis kalau kita lewat jalan Pantura itu kita lihat wajah dia di mana-mana, kiri dan kanan. Sehingga kemudian ya kalau lihat jalan Pantura aja, oh beliau ini populer sekali gitu kan. Nah, tetapi apakah kemudian gambar yang sama itu ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera misalnya, Pulau Kalimantan misalnya. Karena kan pemilih di Jawa ini kan nggak 100%. Dia cuma 60%. Oke, katakanlah 60% mayoritas. Tetapi bagaimana dengan wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa gitu. Iya. Nah, ada juga pengalaman satu lagi, ada satu tokoh, saya nggak usah sebut namanya, inisial aja deh ya, S gitu ya. Oke, S ya, S aja. Nggak usah, Silvi. jangan tambah-tambahin lagi yang lain, S aja. Silvi, bro. Oh mas, saya ini banyak pendukungnya. Kemarin saya datang ke satu titik itu saya sambutan masa luar biasa gitu. Nah saya pada waktu itu udah punya data. Beliau itu angkanya 1%, gitu. 1% aja. Ya beliau kalau melihat satu titik di mana dia datang, seolah-olah itu ya Indonesia yang masyarakat Indonesia mendukung dia itu 90% gitu loh. Nah, tetapi kan kita nggak cuma melihat satu titik dan pada satu saat saja, kita melihat secara keseluruhan seluruh Indonesia. Jangan lupa pemilih di Indonesia ini pada hari ini sekitar 200 juta orang. Gitu. Iya. Jadi nggak bisa di satu titik aja jadi satu gambaran. Nah, jadi itulah perbedaan antara antara pandangan individu dengan pandangan hasil survei. Kalau pandangan hasil survei itu menggambarkan seluruh masyarakat Indonesia, sementara yang tadi itu orang per orang gitu. Nah, belum lagi kalau orang per orang itu memang sengaja memilih
variabel-variabel yang negatif gitu. Gini, kita ngomong soal MBG misalnya. Kita kan bisa menunjuk fenomena keracunan di tempat A, tempat B, ada di tempat A ada yang keracunan 100, tempat B yang keracunan 300 ya. Katakanlah misalnya ada kasus ada 20, ada 30 barangkali. Tetapi bisa juga kita melihat secara keseluruhan bagaimana dari ya berapa miliar ya. Waktu peristiwa Agustus September ada banyak kejadian. Itu kan sudah sekitar 2 miliar porsi. Kalau dikalikan dengan jumlah porsi yang beracun, ya, yang indikatornya adalah berapa jumlah anak yang keracunan, kata kalkulator. Karena kalau kita pakai kalkulator, itu kan 0,000 sekian persen gitu. Sehingga tingkat keberhasilan atau porsi yang tidak beracun itu adalah 99,9999% gitu. Nah sekarang antara yang 0,000 sekian persen dengan 99,99% itu, mana yang fenomena, mana yang realita gitu loh. Yang realita tentunya ada yang 99,9%. Bukan berarti kita mentolerir yang 0,07 itu juga harus kita selesaikan dan angkanya betul-betul 0. Tetapi pada hari ini Anda mau highlight yang mana? Highlight yang 99,99% tadi atau 0,07% tadi itu. Tapi kalau media kan ini fenomena yang ngambil isu-isu tertentu itu namanya itu fenomena cherry picking itu. Cherry picking, pilih-pilih buah-buah yang sesuai dengan argumentasi dia atau data. Dan itu yang tercapture paling tinggi kan. Oke, ini ada keracunan sekian, nggak setuju nih. Nah, sama kayak kemarin kita ngobrol soal kenapa kok nggak pernah ada yang ngomongin tentang nih loh tenaga kerja yang terserap tuh sekarang segini nih. Iya. Itu kan sepi tuh. Sepi banget, gak ada pemberitaan atau apa, tetapi lebih kepada hal-hal yang tadi 0,0 tadi. Tapi kan memang contoh yang lain ya gini ya, misalnya soal pendidikan. Pendidikan nggak penting. Buktinya Bill Gates nggak lulus sekolah juga berhasil. Siapa lagi Facebook? Mark Zuckerberg berhasil gitu. Itu namanya survivor bias. Survivor bias. Jadi suatu fenomena itu dinilai dari para survivor gitu, bukan berdasarkan fenomena alamnya gitu. Kalau fenomena alamnya orang nggak sekolah itu lebih banyak yang gagal, lebih banyak yang tidak berhasil daripada yang berhasil seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Bukan berarti nggak ada orang yang tidak sekolah yang tidak berhasil gitu. Makanya Presiden percaya sekali bahwa kemajuan bangsa ini ya, nasib anak-anak Indonesia itu akan menjadi lebih baik, lebih besar peluangnya untuk meningkat kesejahteraannya kalau melalui pendidikan. Gitu. Nah, contoh itu paling nyata dalam konteks sekolah rakyat tadi itu. Sekolah rakyat itu tujuan Presiden itu jelas sekali, memutus mata rantai kemiskinan. Karena fenomena umumnya, fenomena rata-ratanya ya, bukan survivor bias ya, itu anak-anak yang desil 1, desil 2. Nanti ketika mereka dewasa, mereka akan masuk desil 1, desil 2 lagi. Itulah yang disebut mata rantai kemiskinan. Gitu loh. Bagaimana tidak? Karena anak-anak ini di keluarga mereka masing-masing, jangankan sekolah, jangankan beli sepatu, jangankan beli laptop, makan aja susah. Belum tentu makan sehari 3 kali. Gitu. Nah, saya dalam proses persiapan sekolah rakyat datang ke anak-anak yang menjadi calon sekolah rakyat itu, datang kepada keluarganya, datang ke rumahnya, memang melihat dengan mata kepala sendiri betapa miskin, betapa susah keluarga-keluarga itu, pendapatan 1 juta, 1,5 juta, anggota keluarga 4-5 orang gitu. Jadi memang tidak pada kapasitas untuk bisa mendapatkan pendidikannya pasti gagal, dia akan DO ya. Dan kalau itu yang terjadi, dia akan mengulangi nasib orang tuanya. Dan saya tanya dengan orang tua mereka, itu 80% kalau nggak lulus SD, lulus SMP. Gitu. Jadi oleh Presiden, anak-anak ini nggak boleh lulus SD lagi, nggak boleh lulus SMP, disekolahkan sampai SMA, bahkan diusahakan sampai universitas. Insya Allah yakin bahwa nanti kehidupannya akan lebih baik. Karena memang sekarang realita yang tadi Bang Kodari bilang dan tadi Sylvie juga sampaikan, realita dengan Sherry Piki tadi itu akhirnya menguasai persepsi masyarakat nih Bang. Kayak misalnya baru-baru ini lah yang ada anak kecil yang meninggal di NTT karena bunuh diri. Semua kira dikaitannya dengan ini buang-buang anggaran karena MBG gitu. Pada akhirnya melihat hasil survei 79,9%, lah implementasi kebijakan pemerintah aja nggak maksimal kok bisa tinggi. Makanya gitu, saya bilang ya, ini kan argumentasinya ini kan ada 2 kategori kan, argumentasi yang netral atau akademik atau argumentasi yang bersifat politis begitu. Di salah satu stasiun televisi, saya tidak usah sebut namanya, inisial saja INEWS ya. Salah satu narasumber itu peristiwa di NTT ini membatalkan semua penjelasan Pak Kodari tentang program-program pemerintah. Saya bilang nggak membatalkan.
kita tidak menafikan bahwa program-program pemerintah itu sampai hari ini tidak bisa mengcover 100% gitu. Kalaupun dia sudah mengcover, ada masalah-masalah lain di lapangan. Seperti misalnya kasus almarhum itu kan. Itu kan ibunya itu kan sekarang tinggal di kabupaten yang berbeda dengan dia terdaftar untuk bantuan sosialnya. Beda kabupaten tuh. Tadinya dia terdaftar di kabupaten A, sekarang dia tinggal di kabupaten B. Nah, harusnya ada satu mekanisme di mana bantuan pendidikan itu walaupun dia sudah pindah kabupaten ya, tetap bisa mendapatkan gitu. Nah, mungkin selama ini terabaikan karena mungkin kasusnya nggak banyak, belum ada peristiwa yang ekstrim begitu. Tapi ini kan membuka adanya satu masalah. Tapi bukan berarti kemudian ya kasus yang satu itu ya peristiwa yang satu itu membatalkan semua bantuan dukungan pemerintah kepada pendidikan. Begitu banyak program-program pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Realitanya keluarga itu sendiri sudah mendapatkan bantuan gitu loh. Tetapi kali ini tidak sampai. Jadi ke depan harus ada satu mekanisme yang bisa mengatasi permasalahan seperti ini gitu. Nah, kami sendiri misalnya di KSP ya pernah dalam tanda kutip ya berusaha memperbaiki satu fenomena program pemerintah yaitu tunjangan kepada guru. Tunjangan kepada guru dulu itu dari Kementerian Keuangan itu ke pemerintah daerah dulu, baru pemerintah daerah kucurkan atau transfer ke rekeningnya guru. Nah, teman-teman saya yang kebetulan guru, tahu saya di KSP ngeluh. Wih, Bung, ya bilang, Mas, ini kita ini kok tertunda udah beberapa bulan gitu. Harusnya begitu sudah tanggal kita langsung dikirimin dong. Kok bisa begitu? Saya bilang, iya soalnya kita dapat kiriman dari pemerintah daerah, dari pusat ke daerah dulu. Sudah kita bicarakan, kita komunikasikan dengan Dikdasmen, dengan Kementerian Keuangan. Kita minta mekanismenya diubah. Bisa nggak dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening guru? Argumentasi kita, apa susahnya sih sekarang? Kan tiap guru udah punya rekening. Gitu loh. Ternyata dia approve oleh Kementerian Keuangan, ternyata didukung oleh Dikdasmen. Dan akhirnya diubah mekanisme itu. Dan diresmikan oleh Presiden langsung mekanisme baru itu. Bahwa yang tadinya ke pemerintah daerah, ya, lalu kemudian langsung ke guru. Di pemerintah daerah kan mungkin ada birokrasi, sehingga lama. Bisa juga mungkin duitnya dipakai program yang lain dulu misalnya. Walau alam nih ya, gitu loh. Tapi intinya kan tertunda. Nah, ada mekanisme yang membuat kemudian ini menjadi lebih baik, langsung ke guru saja. Itu PR kita banyak, tetapi bukan berarti kemudian ada satu masalah lalu membatalkan semua pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi apa artinya kalau misalnya aku pakai tadi apa yang disampaikan oleh Bang Godari, bisa nggak program-program pemerintah nih? Karena sebenarnya di masyarakat juga di media sosial, kenapa sih harus lewat ini lewat itu, nggak bisa langsung dikasihin aja ke orang yang penerima manfaatnya? Jadi terlalu banyak birokrasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi, ya begini, di survei ini sendiri ya kan ini kan temanya kan survei ya, tema survei ini. Alasan puas dengan kinerja Prabowo. Nih, tadi udah ditampilkan. Ada juga alasan tidak puas. Alasan tidak puas, bantuan tidak tepat sasaran atau kurang merata. Iya, ini benar, kita nggak menafikan kok. Dan ini udah berjalan puluhan tahun. Nah, kita berupaya untuk melakukan perbaikan. Salah satu perbaikannya adalah dengan memperbaiki database-nya. Gitu. Jadi selama ini kalau kita bicara bantuan sosial apapun ya, itu ada banyak error. Ada dua jenis error. Yang pertama itu inclusion error, yang kedua itu exclusion error. Inclusion error itu adalah orang-orang yang nggak berhak, tapi masuk ke dalam. Misalnya nih ya, yang berhak menerima itu desil 1, desil 2. Ya, waktu dia terdaftar 3 tahun yang lalu dia masih desil 1, desil 2. Tapi sekarang dia udah desil 5, masih berhak nggak? Nggak berhak lagi. Itu kategorinya inclusion error. Gitu. Nah, ada juga exclusion error, kebalikannya. Yang harusnya berhak, tapi malah nggak dapat. Gitu. Nah, tentu harus ada mekanisme untuk memperbaiki database penerima ini. Gitu. Mulai dari mekanisme penunjukannya, ya kan? Bagaimana caranya supaya seobjektif mungkin kan gitu. Kalau hanya tergantung kepada satu orang, misalnya katakanlah kepala desa, mungkin nanti ada cherry pickingnya kan, misalnya begitu. Iya, cherry picking ini kan terjadi di mana saja dan bisa terjadi pada kita semua gitu. Jadi harus ada mekanisme saling checks and balance misalnya, saling kontrol untuk penentuan siapa yang berhak dan tidak berhak gitu. Ya, yang kedua, memang kalau datanya itu tidak update ya. Tidak update, dia bisa ketinggalan zaman. Harus, misalnya gini, kalau kita mengandalkan kepada sensus yang 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, apa nggak error tuh barang? Cuman bagaimana kita sekarang bisa punya data yang update-nya itu tiap tahun.
Mungkin Sensus nggak. lagi dong. Nah itu juga suatu tantangan tersendiri. Sensus untuk negara sebesar Indonesia, Iya. sensus untuk negara dengan penduduk sebanyak di Indonesia, gitu. Kan udah online kan sekarang. Secara biaya. Ya pada hari ini sudah lahir yang namanya DTSEN Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional yang diharapkan untuk bisa betul-betul bisa menggambarkan kondisi di lapangan dengan lebih baik dan sebaik-baiknya itu. Kalau bicara masalah inclusion error sama Exclusion, error ya. itu, ini kan terakhir baru-baru ada kasus masalah BPJS Kesehatan yang PBI di mana banyak banget yang tiba-tiba langsung dinonaktifkan. Iya. Nah, ini apa nggak punya cara yang lebih komunikatif sama masyarakat menyampaikan? Karena betul. masyarakat tuh kan kayak sampai Setuju. meledak-meledak. Setuju. Ya. Oh, tiba-tiba langsung dimatiin. Setuju. Iya. Setuju. Belum dioper-opernya. Setuju. mentah-mentah. Oke, ini PR juga nih ya. Satu, kebijakannya itu sendiri secara teknokratis harus bagus. Dua, komunikasinya juga harus bagus. Nah, terus terang kita itu sering lupa gitu ya. Kita itu ya kita semua, ya pemerintah, ya birokrasi. Jadi kalau saya melihat, ini saya udah pernah sampaikan beberapa kali, antara kebijakan dengan komunikasi itu satu paket. Iya. Kebijakan itu hulunya, komunikasi itu hilirnya. Gitu. Kebijakan yang baik kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, buruk dia. Iya sih. Gitu. Tujuannya pasti baik kan. Yang udah nggak berhak, ya dihapus dong. Iya. Iya kan? Satu, negara hemat. Dua, ya disalurkan kepada yang memang betul-betul Lebih tepat berhak. sasaran. Iya kan? Tepat sasaran kan, begitu kan? Jangan sampai inclusion error kan, Iya, gitu. betul. Tetapi komunikasi juga harus bagus. Komunikasi yang bagus itu misalnya harus bertahap, pelan-pelan. Yang kedua, misalnya harus masif. Nggak bisa hanya maaf sekedarnya saja. Sekedar memenuhi kewajiban. Kita udah umumin kok kemana? Di mana? Di IG kan gitu. Tapi juga misalnya ada iklan layanan publik, ya baik di media sosial maupun di media massa. Misalnya harus masuk televisi karena sampai hari ini tetap televisi yang daya jangkaunya paling luas. Biayanya besar. Iya, tapi ini dampaknya kepada orang yang jumlahnya besar. Nah, anggaran Anda sendiri juga besar. Kalau dibandingkan dengan anggaran Anda punya, biaya komunikasi itu kecil gitu. Iya. Jadi harus ada kebijaksanaan dalam kita implementasi kebijakan, bukan hanya dari segi matematika atau reason nya itu harus bagus kebijakan itu, tetapi juga komunikasinya harus bagus. Gitu. Tapi problemnya kan begini, kita ini kan nggak semuanya punya perspektif komunikasi yang bagus gitu loh. Tapi dibutuhkan Bang, karena kan kalau misalnya nggak seperti itu masyarakat iya. kan otomatis akhirnya marah-marah, Setuju. nggak jelas. Setuju. Akhirnya bikin chaos. Setuju. Akhirnya membuat ya Setuju. kita bicara sekarang masalah Setuju. ruang digitalnya jadi malah Setuju. membuat informasi jadi Iya, salah. iya. Jadi seperti makanya di hasil Iya. survei kan ada bilang bahwa kelemahannya Presiden Prabowo tuh nggak Iya. pernah turun ke bawah. Iya, iya. Nah ini kan Mana nggak ada kok. iya itu Hah? Di sini kalau saya lihat di surveinya saya nggak lihat situ, saya lihat survei. jadi kayak apa namanya? Ya pesan kepada pemirsa ya, tolong cek itu langsung ke sumbernya, jangan mengandalkan pada sumber-sumber yang sekunder dan tersier. Justru itu kita Itu butuh tahu abang siapa yang yang buat ya? memberikan Iya. Bukan di situ itu rakyatnya cuma 2%. Memang ada gini loh, kurang belusukan, tapi 0,8%, kecil gitu loh. Ya, maksudnya Iya. dalam artian di situ selama ini kan karena kan yang paling ribut di ruang media sosial. Jadi seakan-akan Tapi saya pemerintah mau tuh nggak sampaikan pernah- juga, kalau yang puas dengan kinerja Prabowo juga ada yang mengatakan ini nih sering terjun ke lapangan 0,2%. Nah itu Sama ya, 0,2%. gampang. Tapi Kita kan kalau beda punya jauh data dong. itu gampang menjawab itu gampang. Justru itu kita membutuhkan pernyataan itu dari Bang Kodari. Tadi sebenarnya Abang udah jelasin kan, Iya. untuk melihat sebuah angka-angka itu ada dua kacamata. Mm-mm. Jadi sekarang yang terjadi di medsos adalah Iya. banyak orang yang kecewa kenapa approval ratingnya tinggi. Iya, Dan iya. ini yang ngeluarin salah satu lembaga survei yang kredibel. Heeh. Sehingga dimunculkan video-video zaman dulu Mm-mm. ketika waktu itu Bapak pernah menyampaikan bahwa survei bayaran. Iya. Mm-mm. Nah, mungkin Abang bisa jelasin kalau Iya. gue udah ngerti karena tadi Iya, Abang iya. bilang kan ada dua kacamata nih. Iya, iya, Nah, iya. ini minta tolong dijelasin. Iya, iya. Kan mereka memang ya namanya orang lagi kecewa. Iya, iya. Kita udah merasa kayak paling menderita banget, tapi Iya, approval iya. rating di beberapa pollster kok tinggi. Iya, Iya, kayak kontradiktif gitu. Akhirnya akhirnya. dikeluarkanlah
pada masa itu. Tapi Iya. ya kacamata. Kacamata tadi. Intinya kacamata. Kacamata. Ya sudah. Mama sudah. Mama sudah. Saya kan bisa sebutkan juga banyak pendapat juga yang mengatakan oh itu benar, akurat itu. Jadi Tergantung sudut pandang. memang opini publik di dalam ruang demokratis itu dengan sendirinya kan dia akan beragam. Iya. Istilahnya tuh kakoponi kan begitu kan. Kakoponi. Ya kan ada macam-macam bunyi, ada macam-macam suara. Jadi biasa aja perbedaan itu. Kalau saya sudah biasa dengan pro kontra dan biasanya kalau saya begini itu kan menurut pendapat saya gitu ya. Ya. Keyakinan saya. Sebaliknya ada pendapat yang lain juga gitu. Nanti ketur aja. Kan ada stand up yang judulnya kan mens rea menurut pendapat dia, menurut pendapat saya. Tapi kalau menurut saya pemerintahan ini bukan mens rea, tetapi bona fides. Saya bilang begitu. Mens rea itu Apa niat itu jahat, bona fides? bona fides itu niat baik. Niat baik. Iya. Jadi mens rea saya jawab aja. Bukan mens rea tapi bona fides. Sekarang akhirnya kan publik nanti yang akan menilai. Dan menurut saya kalau lihat hasil survei ini, mayoritas masyarakat Indonesia tidak percaya dengan mens rea, percaya dengan bona fides. Oh, masuk. Itu dong. Masuk. Loh, iya dong. Iya dong. Kalau masyarakat Indonesia merasa bahwa pemerintah Prabowo ini mens rea, maka kemudian angka ketidakpuasannya itu 80%. Tapi ini kepuasan 80%. Yang tidak puasnya 20%. 20%. Iya, berarti bona fides menang melawan mens rea. Iya, gitu. Berarti menurut Abang sebenarnya approval rating ini masih bisa lebih tinggi kalau seumpamanya kebijakan dengan komunikasi itu diperbaiki atau apa Bang? Bisa, tetapi nggak mungkin masyarakat itu bisa 100% puas tuh rasanya sulit. Karena memang ada kelompok-kelompok yang memang pandangan-pandangan politiknya itu tidak murni ya. Dia memang sudah punya bias. Iya. Bisa bias pribadi, bias keagamaan, bias ideologi gitu. Yang membuat apapun yang dilakukan oleh pemerintah Salah aja. itu pokoknya salah aja gitu. Nah, jadi kita juga kalau bicara media sosial, kita bicara akun-akun, ini akun yang mana nih gitu loh. Iya. Ini akun yang di tengah atau akun yang memang di ekstrim yang 20% tadi itu gitu. Karena kalau yang 20% tadi itu memang sudah ya Nggak ada obat. diterima saja. Nggak ada obat, nggak bisa ketolong. Saya harus mengatakan taken for granted. Ya. Hati-hati soalnya pakai ini. Nggak, Tadi saya bilang lepas aja, jangan. Katanya kalau misalnya presiden nonton ini nanti dilepas. Wah, ini Kan kita kode banyak. menghargai nih. Enggak lah, Bapak, saya sangat menghargai Bapak. Saya sangat menghargai. Memang izin Bapak, karena pakai ini saya ngomongnya harus lebih hati-hati. Iya benar-benar. Tapi nih Bang, kemarin tuh ada lagi nih waktu rakornasnya gua sampai presiden. bingung mau nanya apa. Ya waktu rakornas presiden kan sempat ngomong masalah gentengisasi. Gentengisasi Itu ya. juga jadi sebuah polemik Ya. di masyarakat. Iya. Banyak banget media Iya. sosial tuh kan ngebahas masalah itu. Iya. Kayak nggak fungsi apa sih gitu. Wah, gampang jawabannya. Itu pertanda Bapak Presiden ini sangat mendetail perhatiannya kepada kehidupan masyarakat kita. Iya. Tapi bantingannya tuh selalu daripada uangnya dibuang-buang untuk seperti itu, mending Iya. lebih baik ke program yang langsung memberikan kepada rakyat. Dibuang kemana? Itu memang benar kok. Pakai genteng pertama lebih indah, ya kan? Coba bantah. Ya, coba dibantah. Survei aja nanti. Antara genteng dengan seng lebih bagus mana lihatnya? Ya kan? Iya. Pasti genteng. Genteng sih. Yang kedua, antara genteng dengan seng mana yang lebih adem? Pasti genteng. Genteng. Dengan dua pertanyaan itu saja kesimpulannya, genteng lebih bagus atau tidak daripada seng? Bagus. Terus presiden meluncurkan gerakan Indonesia Asri, ya kan? Indonesia bersih gitu. Loh, wajar. Ya. Pertama beliau tentara, biasa itu. Dia balik lingkungan asrama tentara, namanya Kurve, pasti kurve. bersih gitu kan. Yang kedua, siapa sih yang nggak mau bersih? Ya, Justru kalau ada yang menolak gerakan itu, saya pertanyakan nah, saya sensor aja ini ya kan. Menurut mereka itu kan masih ada yang lebih urgent kan. Enak Kalau banget ada disensor orang yang sendiri. menolak gerakan Asri itu, tolong kita pertanyakan itunya. Silahkan pemirsa isi sendiri. Tapi menurut mereka itu masih bisa dibelakangin, masih ada Ya. masalah-masalah yang harus dihadapi pemerintah yang lebih Iya. urgent lagi. Nah, gini, Pak Prabowo ini melihat bangsa kita ini punya kekayaan alam dan sumber daya itu luar biasa. Jadi kita ini sebetulnya kekurangan uang untuk membiayai program-program yang bikin rakyat itu isongguyu itu. Gitu. Tapi masalahnya selama ini kan terjadi banyak kebocoran. Tadi balik lagi, ternyata lahan sawit ya yang ilegal 5 juta. Nah, dari lahan sawit yang ilegal itu
kebocorannya berapa angkanya. Bayangkan misalnya 1 hektar lahan itu untungnya katakanlah sebulan 2 juta, kali kan 5 juta. Berapa itu? 1 hektar. Coba tuh, nanti munculkan hitungannya di 5 juta layar kali kan. 5 juta berapa tuh? Coba 5 juta kali 2 juta berapa? 25 kuadriliun. Berapa coba? 25 nolnya banyak banget. 25 kuadriliun. Itu tiap bulan loh ya, belum setahun gitu. Oh itu tiap Itu bulan, per bro. bulan. Belum lagi kalau nanti ternyata untungnya 3 juta, nambah lagi. Itu baru 5 juta. Nah, kalau benar nanti jadi 8 juta. Itu potumon. Gitu. Artinya apa itu potumon itu? Itu baru dari sektor lahan sawit. Belum nanti lahan pertambangan. Belum nanti dari perdagangan CPO. Belum lagi nanti dari hilirisasi. Produk-produk alam Indonesia, nikel lah, nanti logam tanah jarang lah, atau bauksit lah, timah lah. Kalau sudah hilirisasi, ya kan nanti pendapatan negara itu akan meningkat 30 kali lipat, 50 kali lipat gitu. Nah, uang-uang itulah yang akan dipakai untuk membiayai program-program untuk masyarakat. Pemerintah itu memberikan atau negara itu memberikan dukungan kepada masyarakat kita, kepada rakyat itu sepanjang hayat. Ada yang untuk balita, ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk dewasa, ada yang untuk lansia, ada yang khusus untuk masing-masing kelompok itu, ada yang semua kelompok itu mendapatkan. Biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mendukung kehidupan masyarakat itu sangat besar. Nanti coba dicantumkan angkanya berapa itu. Kan saya sudah sebutkan, paling tidak ada 30 program dukungan bantuan sosial kepada masyarakat. Iya. Nanti saya kirimin juga data-datanya. Kalau tadi kan Abang bilang tuh ada beberapa hal yang memang sudah dilakukan oleh Presiden. Kelompok by kelompok gitu kan Bang. Kalau kayak untuk rakyat kecil kita tahu ada MBG, ada sekolah rakyat. MBG bukan cuma rakyat kecil ya, itu semua berhak menerima. Iya. Dan itu berdasarkan kategorisasi usia dan latar belakang anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui. Oke. Nah, tapi kita juga melihat di sini ada yang namanya middle class gitu loh Bang. Iya. Middle class bahwa memang kelas menengah banyak juga yang nggak dapat bantuan sosial. Tadi tuh aku sempat catat yang 19 jutaan paid workers, 31 juta pekerja serabutan nggak bisa dibilang miskin, 7 juta pengangguran. Nah, ini kan sekarang lagi digenjot nih Bang. Nah, dari Abang sendiri sebagai kepala KSP, apa nih Bang yang sedang dirumuskan oleh Presiden? Saya termasuk yang paling kenceng ngingetin mengenai soal kelas menengah. Jadi selama ini dukungan bantuan kepada kelas bawah itu sudah banyak, tapi sebetulnya kita juga harus mencermati kelas menengah. Karena kelas menengah kita ini notabene kelas menengah rentan. Rentan itu artinya apa? Dia selip dikit turun kelas. Gitu. Bukan lagi kelas menengah gitu ya. Jadi memang program-program untuk kelas menengah ini terus terang, ini pertanyaannya berbarengan dengan apa yang sedang kami kerjakan. Saya sedang minta tim, saya komunikasi dengan kiri kanan untuk mencari rumusan bagaimana agar kelas menengah kita ini bisa diayomi dengan baik ya. Pada dasarnya pada hari ini ya, ini baru saya nih belum dari tim ya. Kita itu harus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Ya, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Nah, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas itu kan salah satunya adalah dengan ya hilirisasi tadi, dengan industri. Kemudian juga dengan meningkatkan sektor-sektor tradisional seperti pertanian, seperti perikanan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan harkat martabat petani dan pertanian kan luar biasa. Harga gabah dinaikkan, ada harga minimum, lalu kemudian juga untuk pupuk harganya dikurangi pertama kali dalam sejarah, harga tidak naik tapi turun dan dimudahkan begitu. Jadi intinya kita sudah punya kesadaran bahwa kelas menengah kita itu adalah kelompok rentan dan ini Presiden sudah mengatakan sendiri. Kita harus ini merupakan bagian dari kita melakukan restrukturisasi. Presiden mau melakukan restrukturisasi struktur ekonomi Indonesia yang terlalu didominasi oleh kelompok super elit. Kelompok super elit. Beliau mengatakan, data kredit perbankan menunjukkan bahwa dari sekitar 5.700 triliun kredit yang disalurkan itu ternyata hanya pada kelompok atau keluarga tertentu saja. Ini harus dikoreksi. Harus ada kelompok-kelompok dan lapis-lapis di bawahnya yang juga mendapatkan kredit. Memang ya mungkin secara naluri perbankan ya dia akan mencari tadi yang sudah lama bekerja sama, yang sudah proven, yang mungkin punya
agunan kuat gitu. Tetapi kalau pola ini dilanjutkan terus, kapan yang di bawahnya akan bisa tumbuh Sedangkan dan yang di bawah berkembang? Pengemplangan gitu Ya. misalnya. Kan banyak ya, kita NPL maksudnya. Nggak nutup mata biasanya kan. NPL. Yang nagih aja sampai di Iya, ya tetapi nah pada titik inilah presiden ini kan agak lain gitu. Presiden Prabowo ini agak lain. Dia nggak mau istilahnya terima saja dengan realita yang terjadi. Oke, pertumbuhan ekonomi kita 5%, tetapi dia bilang kita harus juga melihat struktur ekonomi di dalamnya. Iya. Harus ada koreksi-koreksi di sana. Beliau tuh pernah tuh paparan tuh, dalam 7 tahun terakhir PDB kita meningkat 35%. Tapi kok kelas menengahnya justru turun sekitar 4-5%. Iya. Gitu loh. Nah, harusnya kan kalau PDB-nya meningkat, ya kelas menengahnya juga naik. Ini kok malah turun. Iya. Iya. Benar. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang PDB yang meningkat ini sebetulnya lari kepada 10 yang super elit itu. elit super itu elit. saja gitu. Dia nggak masuk ke sektor-sektor yang Menengah ke bawah. kelas menengah itu ada di situ. Jadi isunya Kelas menengah ya, bukan kelas menengah bawah ya. Ah, Kelas menengah dong. kelas menengah. menengahnya Iya. turun kan. Kelas menengah nih. Ah. Jadi kelas menengah ini kan ironi ya. Iya. Di satu sisi dia nggak dapat bansos. Iya. Betul. Yang dapat bansos itu kan yang bawah kan. Yang bawah, betul. Di sisi yang lain dia kehilangan pekerjaan. Iya. Atau kualitas pekerjaannya menurun. Iya. Ada data juga tuh. Pokoknya presiden udah baca nih. Iya. Bagaimana jam kerja para pekerja itu sekarang mengalami perubahan. 2014 dibandingkan dengan 2024 ya. Dulu ya proporsi jam kerja yang banyak itu 40 jam dan sebagainya itu tinggi, sekarang turun. Sementara yang jam kerjanya itu pendek, berapa tuh 6 apa sampai 10 jam kalau nggak salah, itu justru meningkat. Artinya ya jumlah pekerja mungkin sama, tapi kualitas pekerjaannya itu Iya. menurun ya. Karena jam kerjanya ada Kalau baca data begitu ya enak banget. Memang sebenarnya saling berkaitan Iya. juga sih Bang. Kalau misalnya pengen meningkatkan kualitas pekerjaan, SDM-nya juga harus ditingkatin kualitasnya. Balik lagi ke pendidikan tadi. Iya, Betul. pendidikan. Emang jangka panjang. Pak sih. Prabowo ini ya Kayak hulu ke hilir sebenarnya iya, sih. kepeduliannya dan kepercayaannya kepada pendidikan itu luar biasa. Itu sebabnya beliau dari tahun berapa 80-an itu masih letkol kalau nggak salah sudah merintis dan merancang sekolah berkualitas yang namanya Sekolah Taruna Nusantara itu. Banyak yang nggak tahu bahwa Sekolah Taruna Nusantara yang Beliau sekarang sangat terkenal itu yaitu blueprintnya dari Pak Prabowo. Prabowo. udah nambah jadi 2 kan sekarang. Udah banyak sekarang. Taruna Oh Nusantara. iya, ada beberapa. Oh, ada berapa ya? Dibikin di berbagai Kemarin provinsi Malang di ya? Indonesia. Kemarin Malang, nanti nyusur Pagar Alam Sumatera Pagar Selatan Alam. dan di tempat-tempat yang lain. Karena emang kayaknya masyarakat kita dilemanya itu sih, Iya. Bang Iya. Jo sama Sylvia. Hmm. Maunya cepat, Iya. terima beres. Jadi Sementara yang sebenarnya dibangun tuh Bapak proses. Presiden itu paham juga dengan keramaian di media sosial yang dari dulu sampai sekarang selalu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Justru itu yang mau dijawab oleh Presiden Prabowo. Menurut saya, ya di kepalanya Pak Prabowo itu salah satu masalah terbesar itu adalah soal yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin Betul. itu. Iya. Ya makanya tadi kan Bang Kodari bilang kan Iya. mau dilakukan restrukturisasi ekonomi mau itu dikoreksi tadi. secara Iya, sangat radikal struktur ekonomi kita oleh Presiden. panjang juga tuh Bang berarti sebenarnya pekerjaannya Bang. Gak bisa cuma Pekerjaan. setahun 2 tahun Bang. Nggak cukup. Banyak musuhnya juga itu. Iya. Iya. Makanya minimal 2 periode. Aku suka nih kalau udah bahas kayak gini. Jadi Bang, jadi abang bisa bicara 2 periode karena udah membaca peta politik di 2029 gitu Bang. Apa gimana? Nggak, gini, memang pekerjaan itu yang harus dikerjakan itu banyak ya, berbagai sektor, berbagai bidang. Kan kelebihannya saya di KSP ini Iya. karena bisa masuk ke semua KL, bisa masuk kepada semua program prioritas. Waduh, pusing tuh bacanya. Saya punya 4 kedeputian tuh. 1 itu bidangnya Polhukam, 2 bidangnya ekonomi, 3 itu bidangnya Kesra, 4 itu infrastruktur. Wah, ada laporan macam-macam program. Gitu. Jadi kebayang bahwa ada banyak sekali program-program yang harus dikerjakan dan begini Pak Prabowo ini membuat program-program yang besar, yang fundamental, yang perlu waktu untuk implementasinya, perlu waktu untuk perbaikannya, tapi kalau dikerjakan dengan sangat konsisten, dia bisa melakukan perubahan yang signifikan. Menteri Kesehatan mengatakan begini, kalau MBG ini berjalan secara konsisten 5 tahun, 10 tahun, insya Allah 60% masalah kesehatan Indonesia itu akan bisa diatasi. Gitu. Nah, 60% masalah kesehatan itu kan kalau dihitung pakai uang, ya, diduitin gitu, itu kan besarnya luar biasa gitu. Jadi ini adalah investasi sumber daya manusia, bukan hanya untuk mengatasi stunting, untuk meningkatkan kualitas IQ kita, tetapi juga sebetulnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Mudah-mudahan nanti 5 tahun, 10 tahun dari sekarang,
orang Indonesia kondisi kesehatannya jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang tidak mendapatkan Ada nggak MBG. yang biar nanti yang nonton juga ngerti. Abang ada nggak data dari mulai berlakunya MBG sampai saat ini itu perbaikan gizi itu ada indeksnya nggak sih? Sedang kita komunikasikan untuk dilakukan pengujian Dan publik, pengetesan. kita perlu tahu, iya. Karena kalau nggak ada landasan data ya betul. bising Itu kan aja. pasti proses karena ini kan program baru 1 tahun. Mungkin juga dampaknya nanti kan perlu beberapa tahun. Tapi di luar itu Abang saya setuju. ada Itu kita udah mengingatkan bahwa itu harus diukur dan Pak Menkes sendiri sudah mengatakan kita akan ukur. Kita akan ukur, baik dari segi stunting maupun dari segi IQ. Tapi kalau IQ ya saya yakin ini nggak bisa setahun 2 tahun. Iya memang. Ya kan ketika ada angka ada perubahan yang bergerak. Setuju. Itu kan istilahnya pre-test post-test itu. betul. Kita memang sudah ingatkan, disiapkan gitu ya? Disiapkan. Berarti nanti pertama dikasih kita ya Bang eksklusif buat. Dikasih. Tanya dengan Pak Menkes karena yang pegang Pak Menkes nanti. Nanti kita diundang lagi Pak Menkes. Saran saya Pak Menkes Menkes nanti. kita bawa ke sini teman lari. Pak Menkes. Iya, teman lari. Teman lari. Teman lari. Iya. Abang mau ikut lari nggak Bang? Kalau saya dengan Pak Menkes teman WA. Bang tadi kan Abang bilang kalau misalnya ini Teman WA. proses yang panjang, perjalanannya nggak bisa cuma setahun 2 tahun gitu. Iya. Dan tadi Abang juga bilang ini harus 2 periode nih Iya, baru iya. bisa berjalan. Iya. Apakah dengan Minimal 2 survei, periode. Iya, Minimal 2 emang periode. cuma bisa Bisanya 2 cuma periode, dua Bang. periode Nggak doang, bisa Bang. lebih, Ya, Bang. terus salahnya di mana saya bilang minimal 2 periode? Iya kan? Ini nanti rame Nanti jadi permasalahan. ini jadi Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Viewer kita jadi Nggak apa-apa. banyak ribuan. Ini strategi supaya viral. Gua bantuin kalian ini. Iya. Cocok. Tapi apakah Ya kalau kodar itu pasti ada zigzagnya. Iya itu kan? ya. Iya kan? Nggak mungkin lempeng-lempeng aja. Kalau lempeng-lempeng aja bukan kodarin. Nama kodar yang lain aja deh. Pulang. Memang kan kalau Bang Kodari ini dengan orang pintar kadang-kadang beda tipis ya. Bang Jo ya. Prediksinya atau enggak ramalannya itu kadang-kadang suka benar. Nah, emang Kalau Bang Kodari cuman nggak pegang keris aja. iya, Dari orang makanya. pinternya itu pegang keris. Itu dia. Apakah memang saat ini Abang melihat tapi saya mau bahwa menyan. Bang, lagi Bang, jadi apakah memang sekarang ini Abang melihat dengan survei yang terjadi Iya. nama Prabowo Gibran itu masih mendominasi untuk peta politik 2029? Pengalaman saya lihat hasil survei, lihat pemilu, lihat pilkada. Kandidat petahana itu kalau dia 80% kepuasannya itu sulit untuk dikalahkan. Karena masyarakat itu akan menggunakan mekanisme reward and punishment dalam memilih. Kalau dia puas, kecenderungannya akan memilih kembali. Kalau nggak puas, tidak akan memilih. Sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Kalau makanan enak gua nambah. Iya. Iya. Nah, tapi kalau kepuasannya itu misalnya 20%, 30%, itu hampir pasti kalah itu. Nah, ini dari pengalaman saya puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali melakukan survei gitu loh. Jadi kalau ada saya survei misalnya tingkat kepuasan 20%, waduh. Ya sudah, wassalam goodbye kan gitu kan. Nah, tapi kalau 80%, kalau nggak ada hil-hil yang hal-hal yang nggak biasa itu ya. Nah, tapi gue jadi ingat nih, tadi Abang kan sebutin nih, ada di beberapa kutub yang ini 20% yang nggak puas lah. Dan itu kan sekarang mereka itu sangat menguasai media sosial. Iya. Sangat Iya. bahkan bukan cuma menguasai, tapi amat sangat menguasai media sosial dengan beberapa bantuan kecanggihan teknologi dan lain-lain. Sehingga mereka lah yang akhirnya membuat banyak sekali konten untuk menyampaikan bahwa ini nggak bener nih surveinya nih. Karena narasi awal yang dibentuk adalah ini pemerintah udah kacau nih. Udah Indonesia darurat lah, apalah itu. Iya. Ini Itu kan di satu monitor sisi, kayak gitu juga itu nggak kan sih? di satu sisi. Tapi begini, kita itu punya satu fenomena yang namanya otonomi relatif pemilih. Pemilih itu dia punya otonominya sendiri untuk mengambil sikap atau keputusan. Nah, sumber informasi juga macam-macam, bukan cuma dari media sosial. Media sosial juga kan macam-macam. Akun juga bukan cuma dia sendiri kan. Ada akunnya Sylvia, ada akunnya Anggi, ada akunnya Joe. Jadi sebetulnya ini kan anjing menggonggong kafilah berlalu gitu loh. Wak kan gitu kan. Kayaknya kenceng kan gitu. Tapi sekarang kafilahnya itu. Nanti headline-nya Kodari ngatain anjing. Kompor. Lanjut. Iya. Nah, tapi kan kafilah kan tadi. Kafilah ini yang besar ini kan dia berjalan dengan rutenya sendiri. Saya menyebut istilah ini, menyebut kategorisasi ini dengan istilah silent majority versus noisy minority gitu.
Nah, kalau bicara Pilpres 2024 misalnya, saya kan ngalamin juga itu. Di wok gitu kan gitu. Tapi kafilah jalan terus gitu. Dan akhirnya kan 58 plus yang AA BB gitu. Ini yang dia dibilang orang pinter karena itu angkanya percis gitu. 58 lawan A lawan B gitu. Akhirnya silent majority itu menyampaikan pendapatnya pada hari hanya. Dan pada hari ini sebetulnya dengan adanya survei ini kan silent majority telah berbicara, the majority have spoken gitu loh, bahwa kami puas dengan Pak Prabowo, angkanya 80%. Kepercayaan kepada presiden. Mana polsternya yang punya polsternya ini yang punya kan juga netizen seneng karena yang ini nih selalu men-challenge Pak Prabowo terus kan, selalu men-challenge terus dan akhirnya ketika ngeluarin ini ya pas gue lihat di akunnya ya dia banyak memang ya gimana memang datanya seperti itu. Betul. Gitu loh. Kita sebagai pollster ya cuman bisa bersikap seperti itu. Itu ada teorinya itu. Saya memang nggak setuju tapi ya gimana katanya begitu gitu kan. Itu ada teorinya namanya let them theory. Let them theory. Biarkan mereka. Kalau versi saya biarin aja. Tapi kan politik itu kan nggak menentu Bang. Mungkin setahun 2 tahun ini kita bisa melihat oke ini masih kuat nih, tapi dengan munculnya nama-nama baru, ada muncul nama AHY, bahkan Anies Baswedan idolanya Silvi juga muncul. Terus aku tadi baru baca Pak Menhan juga bahkan sekarang potensial kandidat. Nah itu gimana? Ya bebas-bebas saja kan namanya alam demokrasi, setiap warga itu berhak untuk dipilih dan untuk memilih. Prinsip dasar itu kan yang pertama kan itu. Kemudian nanti kan maju sebagai calon kan harus didukung oleh partai politik. Partai politik juga kan punya sikap, punya pilihan, punya kalkulasi ya. Intinya sih ya bebas-bebas saja. Dan ini menyatakan sikap ini kan sudah disampaikan oleh presiden kan pada saat Rakornas. Ya kan kita pada saat kita berkompetisi, ada saat kita membangun, pada saatnya kita membangun kita bersama-sama. Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung saya dukung sebagai gubernur. Tapi nanti 2029 kalau Pak Pramono maju ya ayo kita bertarung kan begitu kan. Biar rakyat dan Pak Pramono Anung mendukung gentengisasi. Jadi nama lu ntar juga bisa muncul Bang? Bisa, sangat bisa. Didukung oleh gue sudah sering muncul tapi gue memang nggak mau aja. Kita di belakang aja lah ya. Kan gini kan juga ini kan nggak bisa sembarang-sembarang, tergantung orangnya juga punya panggilan nggak ke sana, mau nggak ke sana. Ada ini nggak? Ada rasa pecinta tanah airnya segitu besarnya seperti Pak Prabowo nggak sih? Oh iya. Itu ciri khas paling kuat dari Pak Prabowo adalah rasa cinta kepada tanah air yang luar biasa. Gitu. Tapi balik lagi ke data Bang, itu kan di data hasil daripada survei itu 27,4% itu menyebutkan bahwa pengendalian harga kebutuhan pokok itu sebagai masalah paling mendesak. Betul. Nah di media sosial nih banyak banget yang menyangkut pautkan masalah ini. Ini pemerintah harusnya lebih concern ke ini daripada masalah geopolitik. Karena kan kemarin tuh sempat banget disinggung masalah iuran yang akan dibayarkan ke Board of Peace yang 1 miliar US dollar ya. Nah itu bagaimana pemerintah? Pemerintah itu kan harus bisa menjawab banyak persoalan pada saat yang bersamaan, menjawab kebutuhan banyak masyarakat pada saat yang bersamaan. Sekarang pertanyaannya, itu menyelamatkan Gaza, ya, menyelamatkan Palestina itu penting apa enggak? Gitu, kan penting juga. Gitu, itu kan salah satu panggilan kita sebagai bangsa, baik dalam konteks Undang-Undang Dasar, menjaga ketertiban dunia, ya kan, melawan penjajahan, termasuk juga bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini, ya mayoritas negara Muslim ini, tentunya memberikan dukungan kepada Palestina sebagai sebuah solidaritas. Nah, kalau kita mau on the table, kita kan harus ikhtiar. Kita harus berusaha, kita harus gabung, kita harus hadir. Sebentar lagi kan Presiden juga mau ke sana, pertemuan pertama dari Board of Peace. Ke US itu ya. Yang jelas begini loh, Board of Peace itu sebetulnya adalah cara paling realistis, paling efektif untuk menyelamatkan Gaza dari serobotan Israel. Kalau nggak ada Board of Justice dengan agendanya, itu nanti dicaplok sama Israel. Ya tapi kan dalam artian apa yang disampaikan seperti itu kurang begitu jelas di media sosial, bukan di media sosial, di media lah ya, disampaikan ke publik itu nggak jelas, sehingga asumsi-asumsi itu muncul dari masalah ini uang daripada Board of Peace daripada dipakein bayar ke sana, gabung sama Zionis, mending pakein untuk membangun anak-anak pendidikannya. Kan sudah. Tapi kan menurut mereka daripada uang itu tetap dikasih ke sana. Ya balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, banyak permasalahan harus dijawab pada saat yang bersamaan. Nah, uangnya dari mana? Ya itu yang diikhtiarkan oleh Bapak Presiden lewat mekanisme penegakan hukum dengan denda, dengan penyitaan,
dengan membangun industri, dengan melakukan hilirisasi. Jadi ini semua harus dilaksanakan pada saat yang bersamaan karena sama-sama pentingnya. Nah, gitu. dengan itu apa program antara makan dengan pendidikan sama-sama penting. Nah itu sekarang apa bisa kemudian salah satu dikorbankan untuk yang kan nggak bisa. Ya, balik lagi ke itu Bang, kan masalah istilahnya ada rasa insecure juga daripada masyarakat bagaimana pemerintah untuk jaga kestabilan harga pokok. Nah itu apa yang akan pemerintah lakukan di 12 bulan ke depan deh? Ya pertama tentu menjaga pasokan kan, bagaimana pasokannya harus cukup, harus banyak dari ya semua sumber pangan lah, dari beras, jagung, kedelai. Nah artinya kontinuitas untuk bisa produksi secara maksimal harus dijaga betul oleh pemerintah. Nah pada titik itulah pemerintah kemudian menurunkan harga pupuk, memberikan dukungan alat-alat pertanian. Ya tugasnya dari Kementerian Pertanian untuk memastikan bahwa semua kebutuhan yang dimaksud tadi itu bisa terpenuhi. Sebenarnya ujung-ujungnya kembali lagi kepada komunikasi sih. Ya. Selama ini tuh kita kan bertanya-tanya dan untungnya ada Bang Kodari yang menjawab. Sebenarnya itu kan dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah lu ngomong deh kayak gitu. Jadi nggak cuma di medsos saja. Bagaimana kementerian-kementerian terkait itu bisa menyiapkan aku nggak tahu ya apakah anggaran ataukah memang deputi khusus segala macam untuk mereka tuh bisa bicara gitu. Betul. Awareness terhadap soal komunikasi tingkat. Karena pas Bang Kodari jelasin soal ke Silvi pakai analogi makan penting nggak? Sekolah penting nggak? Sama pentingnya. Sama penting. Juga ya. Iya, sama pentingnya. Sama aja kayak karena oh ya benar juga ya. Iya, karena sekarang ini kritiknya adalah kalau kita bicara soal hubungan luar negeri gitu, apa urgensinya? Presiden kita selalu bolak-balik ngurusin Gaza sementara masalah kita di ASEAN itu banyak banget loh, Cina Selatan dan lain sebagainya. Tapi kan itu tadi yang Bang Kodari bilang, ketika harus menjawab semua isu itu sekaligus, bagaimana nih mappingannya itu sebenarnya lagi ditunggu-tunggu sama masyarakat juga sih Bang. Komunikasi dari pemerintah sendiri kurang Bang. Presiden kita ini kan sangat memahami dan sangat piawai dalam soal-soal hubungan luar negeri. Ya, beliau dari jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa doktrin utama dalam pergaulan dunia internasional sekarang ini adalah realisme. The strong do what they can and the weak must suffer what they must, kan begitu. Yang artinya itu kurang lebih adalah yang kuat ya melakukan apa yang dia mau dan yang lemah akan merasakan akibatnya. Penderitaannya. Gitu penderitaannya. Makanya beliau kan berusaha agar bangsa kita sebagai bangsa itu kuat. Kuat itu implementasinya bagaimana? Kita mandiri secara pangan, mandiri secara energi. Karena kalau kita nggak mandiri, kita lemah. And the strong do what they can, kan gitu kan? Gitu. Memperkuat pertahanan kita, kodamnya diperbanyak, ya kan? Anggaran pertahanan ditingkatkan. Ya, civis pacem para bellum. Civis pacem para bellum. Banyak nih. Kalau mau to secure peace is to prepare for war, kan begitu. Loh, iya kalau kita nggak kuat orang berani kan ganggu-ganggu kan. Tapi kalau kita lihat, kalau kita kuat kan takut orang. Minimal ada deterrent effect. Orang kan nggak bisa sembarangan sama Joe. Minimal dia lihat tatonya kan, ngeri juga ini kan. Ya kan gitu. Tatonya cinta semua. Iya kayaknya ini suka berantem kan begitu kan misalnya kan gitu kan. Itu. Ini kan deterrent effect sebetulnya. Terus kemudian rambutnya dibikin kayak begini gitu kan. Gimbal gitu. Mengingatkan orang kepada misalnya prajurit-prajurit Indian dulu kan begitu kan. Mohikan kan gitu kan. Jadi orang mikir 2-3 kali mau ribut sama Joe gitu kan gitu. Jadi perlu ada juga yang namanya deterrent effect. Yang kedua, karena gua kan pasti di backup sama Silvi sama Anggi. Iya. Minimal lo ada Silvi lah. Kalau Silvi gue yakin. Soalnya terlalu lembut gitu. Iya. Yang kedua beliau juga sadar pada hari ini ada 2 blok kekuatan yang bertarung. Ada Amerika, ada Cina dengan Rusia di sisi yang lain gitu. Nah beliau misalnya kita berurusan kemarin soal Amerika mau naikin tarif gitu. Nah sebelum beliau nego, beliau komunikasi dulu membangun daya tawar. Dengan mana? Dengan misalnya Brazil bikin kesepakatan perdagangan, dengan Eropa bikin kesepakatan perdagangan, dengan Cina bikin kesepakatan perdagangan. Sehingga kalau berhadapan dengan Donald Trump, nanti kan Trump nggak bisa semua mau, lu sekian. Kalau nggak, lu barang nggak ada sama gua kan. Tapi gitu. itu anti klimaks sih. Karena apa? Yang nggak suka itu akan ngomong bodoh nih Indonesia nih, bla 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 bla. Tapi nothing happen gitu. Malah Amerika yang nyesel. Jadi Pak Prabowo itu sebelum datang ke perundingan dengan Amerika dengan Trump, dia udah nyiapin dulu backupnya. Kalau barang itu nggak dikasih oleh Amerika, ada Brazil, ada Cina, ada Rusia, ada Eropa. Iya. Sudah ada semua. Kalau kita lihat kemarin Pak Presiden kesana, kesini. Dia sebetulnya sedang menyiapkan langkah catur berhadapan dengan Donald Trump. Pinter nggak? Pinter aja. Pinter banget. Nah ini Bang.
terkait sama orang. Kemudian di satu sisi ya, ngapain board siap. office gitu? Ya sekarang UN Security nggak berfungsi Nggak kok. berfungsi. Yang berfungsi ini, Donald Trump udah jelas mengatakan, saya nggak peduli dengan lembaga-lembaga internasional. Tapi memang kemarin kalau oke ya saya ikut, kalau enggak ya nggak oke gitu. Pada maki-maki di UN gitu kan kemarin. Amerika nggak suka negara manapun termasuk Indonesia gabung dengan BRICS ya kan gitu kan. Nah, di satu sisi Pak Prabowo gabung dengan BRICS, di sisi lain gabung dengan board office. Ini kan perimbangan. Pinter nggak pinter banget. Pinter banget. Tapi kalau itu gue punya kritiknya. Cuma itu kritiknya nanti. Kritiknya adalah yang bukan. mumpung masih ingat nih. Apa? Bang Kodari kan tadi menyampaikan tentang orang pinter. Iya, gue tahu pertanyaan lo. Tapi tunggu, gue cuma menyelesaikan titik dulu. Kritik gue kritik gue adalah bukan Pak Prabowo-nya tidak pintar. Pak Prabowo yes, beliau sangat pintar. Tapi kalau kritik gue adalah seharusnya Menlu bisa menyampaikan itu. Fungsinya kurang terlihat. Udah silakan Bu ngomong. Karena ya gue tahu lah, Anggi memang harus begitu. Iya. Kan penyeimbang katanya tadi titip pesan kan. Karena presidennya kemarin dia kalah kan. Bang, terkait orang pinter nih. Kemarin ada orang pinter Bang. Rame tuh ngeramal dia. Indonesia akan chaos di Februari. Ini kayaknya memang harusnya dilawan ke Bang Kodari karena ini yang ngomong Rocky Gerung. Teman saya juga loh itu. El Clasico Bang Kodari. Teman saya juga loh itu. Terkait itu apa Bang tanggapannya Bang? Ramalan seperti itu udah disampaikan berkali-kali dan udah berkali-kali juga tidak terjadi. Tapi solusinya sama loh. Ya ramalannya kan begini, ramalan itu kan harus punya dasar. Ramalan itu kan harus punya data, ramalan itu harus punya teori. Saya selalu mengatakan begini. Kalau kita bicara krisis yang besar, itu pasti harus ada presidennya. Presidennya itu apa? Presiden ekonomi. Itu yang membuat kenapa tahun 98 itu terjadi krisis besar. Terjadi kekecewaan secara masif di masyarakat. Yang kemudian berujung pada ya lemahnya dukungan dari elit politik. Gitu. Tetapi kalau ekonomi kita relatif stabil seperti sekarang ini ya pertumbuhan ekonomi 5%, walaupun dengan catatan terjadi kesenjangan, inflasi kita terkendali, ya cadangan devisa kita besar, sembakonya tersedia, kebutuhan pokok juga tersedia. Ya menurut saya akan sulit untuk bisa memprovokasi apapun secara masif merata di Indonesia gitu loh. Kalaupun presiden itu nggak ada sama sekali ya. Apalagi sekarang begini. Apalagi sekarang ini pendekatan keuangan, pendekatan ekonomi kita itu mengalami perubahan paradigma 180 derajat itu. Jadi sebelumnya kan ibu inisial ya nggak sebut nama SMI itu kan. Nggak bisa diinisialin Bang itu Bang. Standar mayoritas Indonesia. Iya SMI kan, kan saya namanya juga usaha. Iya kan, jadi Bu SMI kan pendekatannya kan pendekatan konservatif, pendekatan dalam tanda kutip pendekatan ibu rumah tangga nih rame juga nanti. Saya udah kasih tanda kutip ya, gitu. Pokoknya duit ini dihemat kan begitu kan. Nah, tetapi tapi kan implikasinya akhirnya sektor-sektor ekonomi kan nggak bergerak. Nah, menteri yang baru ini ya disingkat PYS gitu. Nggak tahu ya inisial ya PYS gitu. Melakukan pendekatan yang sebaliknya. Beliau mengatakan duit jangan ditahan, kucurkan aja ke pasar ya kan lewat kredit supaya apa? Likuiditas itu ada di sana. Kegiatan ekonomi itu akan bergerak. Kalau kegiatan ekonomi itu bergerak, akan ada pendapatan, akan ada gaji, ada uang yang beredar, ada konsumsi. Dan itu membuat ekonomi akan tumbuh gitu. Nah, ini kan dua pendekatan yang berbeda. Saya rasa dengan pendekatan yang baru ini, harapan untuk ekonomi itu bisa berjalan itu lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu. Jadi di satu sisi argumentasi atau ramalan bahwa akan rusuh dan itu tuh nggak punya dasar karena fakta-fakta ekonominya itu tidak mendukung ramalan itu. Iya. Ini analisanya ini objektif, analisanya ini didukung data atau ini subjektif dan lebih didukung oleh sikap pandangan atau ideologi politik tertentu. Itu. Bukan Mario Teguh ya, tapi itu. Itu. Ya, jadi kalau kita ngomongin tadi kan dari Pak PYS tuh, Menkeu kita kan ya. Dia kan sekarang punya strategi komunikasi cukup baik ya di masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan itu bisa kebijakan-kebijakan yang dia buat itu bisa orang paham. Sentimen ke beliau kan cukup baik ya. Kalau misalnya itu bisa nggak kira-kira diimplementasikan dengan kementerian yang lainnya atau
Iya dan tidak. Karena komunikasi itu kan juga bakat-bakatan juga kan. Termasuk ya kan soalnya kan saya lihat nih banyak banget di media sosial sampai ada sebuah video yang dimana ngerekamin pakai ada hardboardnya itu ya kayak ada fotonya Pak Presiden. Ada orang yang diminta untuk berikanlah kritik lu di situ. Ini di sini nih Blok M. Ya, berikan kritik lu tuh. Tapi bukan kritik yang diberikan. Maki-maki itu kan? Maki-makian. Sehingga berarti dalam artian yang aku tangkap nih sebagai orang yang ngelihat konten di media sosial, sentimen masyarakat ke presiden itu juga ada banyak yang buruk karena keributan dan kericuan yang ada di ruang sosial ini. Ini ada nggak juga langkah daripada pemerintah untuk merapikan daripada yang seperti itu? Ya tentunya ini lebih tepat ditanyakan kepada mungkin Bu Mutia Hafid dan Pak Anggaraka ya. Tetapi ada kesadaran yang besar di pemerintahan untuk memperbaiki komunikasi. Karena Presiden sendiri kan juga sudah pernah mengingatkan tuh untuk memperbaiki kualitas komunikasi. Tentunya dimulai dari adanya katakanlah koordinasi lah berkaitan dengan narasi permasalahan yang ada sekarang apa, bagaimana cara menyampaikannya. Memang tidak mudah karena kita punya pemerintahan ini strukturnya besar sekali dan kesadaran itu memang harus terus dibangun ya. Dalam pemerintahan kan pemerintahan ya sekitar setahun beberapa bulan. Menurut saya salah satu PR-nya adalah membangun kesadaran yang lebih baik soal komunikasi dan ini harus terus berjalan ke depan. Iya. Kalau gua agak beda ya, maksudnya gini loh. Nggak ngerti ya, ini mungkin seandainya gua gitu kan. Itu ada dia bikin standee ya, namanya standee itu yang dia dummy-nya presiden, terus di situ dikasih gimmick, silahkan ungkapan apa aja nanti dapat coklat snack di Blok M Mbak di situ, dan itu memang ramai di medsos itu ramai banget. Isinya maki-maki. Nah kalau gua bilang sih udah biarin aja. Kenapa? Kalau tidak dibiarin, maka nanti pemerintah lagi yang kena otoriter, menghambat kebebasan berpendapat. Sedangkan itu noise tapi yang negatif menurut gua, karena dampaknya adalah yang di situ yang ngomel-ngomel, maki-maki itu kan anak-anak SMA. Dikasih coklat, anak-anak SMA, anak SMP udah maki-maki. Ya, banyak dampak memang. Saya kira gini aja, kalau ada podcast ngomong negatif ya dijawab aja dengan podcast yang jawab positif gitu aja. Dan kembalikan kepada pemirsa untuk bisa mengambil kesimpulan sendiri. Jadi saya tidak saya melihat komunikasi itu tidak sempit ya. Komunikasi itu tidak hanya omong-omong, tidak hanya teks, tetapi experience, real experience itu juga komunikasi. Sebetulnya ketika pemerintah bekerja, memberikan dukungan, bantuan kepada masyarakat, ketika itu diterima oleh masyarakat, itu tuh komunikasi sebetulnya. Ada efek komunikasi di sana. Ada, kalaupun bukan disebut komunikasi, ada experience di situ. Sehingga apapun yang disampaikan lewat media sosial, itu kemudian satu hal, tetapi experience itu hal yang lain lagi. Jangan lupa bahwa teori komunikasi itu sebetulnya ada dua yang sangat bertentangan, dua paradigma. Paradigma yang pertama itu jarum hipodermik. Jadi apa yang disampaikan itu seperti jarum, dia masuk, tembus dan kemudian berpengaruh. Tapi juga ada teori namanya usage and gratification. Jadi komunikan itu udah dapat berapa istilah ketika dia mendapatkan informasi itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau sesuai kebutuhan dia terima, kalau nggak sesuai kebutuhan dia kan nggak terima. Jadi kalau misalnya dia terekspos kepada makian-makian yang tadi, tapi pengalaman dia dengan pemerintahan ini, pengalaman dengan Pak Prabowo, persepsi dia mengenai Pak Prabowo itu positif, maka itu akan ditolak. Ya, contoh paling nyata itu kan perokok nih ya. Perokok itu kalau dikasih tahu, rokok itu bikin lu sakit gitu kan gitu. Keren dong. Iya. Lu sakit ya? Dia begitu dibilang sakit, enggak, gue sehat-sehat aja kan gitu. Kelihatan kalau perokok banget ya gue. Iya kan, itu namanya kan teori usage and gratification gitu. Wah, ini kan argumentasi atau informasi ini nggak sesuai dengan saya. Entah itu kemudian nggak didengerin sama dia tutup telinga, atau dia keluar dengan argumentasi sebaliknya. Kayaknya gitu. Gua ini ya, walaupun gua ngerokok, gua lebih kuat daripada lu. Ayo kita lomba lari. Misalnya gitu. Kemarin tetangga gua meninggal, dia bukan perokok. Iya. Makanya gua merokok aja gitu. Iya benar sih. Tapi kalau udah sakit itu mungkin ya bagaimana cara kita membaca situasi dan kondisi ketika ada komunikasi negatif, tapi kok surveinya itu tinggi sekali. Nah, mungkin penjelasannya adalah ini usage and gratification.
70-80% masyarakat Indonesia itu ketika terekspos dengan isu-isu negatif dia nggak peduli. Dia percaya bahwa Presiden Prabowo itu niatnya baik, dia percaya bahwa Presiden Prabowo telah bekerja dengan maksimal dan dia merasakan manfaat dari apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, experience. Berarti sebenarnya jadi jawaban terhadap berita-berita negatif itu adalah experience. Berarti sebenarnya kesimpulannya memang itu sih Bang. Ada efek approval rating di tengah masyarakat dari setiap kebijakan yang dilakukan presiden. Tapi tidak menafikan memang masih ada sekian belas % yang tidak setuju atau tidak puas. Nah itu yang akan menjadi evaluasi nantinya kan. Betul, pemerintah sendiri ya ini Pak Dasko nih udah ngomong nih ya bahwa kita itu bukan lihat 80%, lihat yang 20-nya. Bagaimana yang 20 ini bisa kita layani dengan ada evaluasinya gitu. Pak Dasko ngomong itu kemarin di DPR. Jadi kita ketika ketika ada masalah di NTT seperti kita sampaikan tadi, kita pada dasarnya pemerintah telah bekerja dengan maksimal, dengan optimal, program bantuan kepada masyarakat itu banyak, bahkan keluarga itu sebetulnya sudah menerima, tetapi mereka sekarang tinggal di kabupaten yang berbeda. Nah, PR-nya adalah bagaimana ya keluarga-keluarga yang seperti ini walaupun sudah pindah domisili tapi tetap bisa dapat menerima. Iya. Berarti kita berharap mudah-mudahan tuh evaluasi untuk kinerja pemerintah nantinya nggak cuman memberikan kepuasan pada data statistik, tapi juga kepuasan kualitas. Yang terakhir nih Bang, terakhir. Tadi sebenarnya relate dengan apa yang Sylvie bilang, kericuhan dan lain sebagainya. Kalau tadi kan ada orang pintar, Rocky Gerung yang meramal terjadi apa gitu di bulan Februari. Nah, Abang sendiri meramal sampai akhir tahun 2026 nanti situasi Indonesia akan pesimis menuju goal yang jauh lebih baik atau tetap optimis di tengah keriuhan internal dan lain sebagainya? Kalau dalam negeri kita optimis ya. Pertama, Pak Prabowo ini kan sekarang aktif sekali komunikasi dengan berbagai macam kalangan. Kerasa nggak? Kerasa nggak gitu ya? Kemarin juga baru. Iya. Ketika beliau komunikasi kan apa yang terjadi? Twing, langsung. Kalau dalam pengalaman dalam ilmu psikologi namanya aha Erlebnis. Wah, itu experience wow. Oh iya, ternyata begitu. Oh ternyata pemerintah itu kemarin selama ini yang nggak ikut juga ikut naik. Iya. Ternyata pemerintah itu kepeduliannya sama, yaitu bagaimana mengatasi adanya pelanggaran, adanya eksploitasi sumber daya alam, adanya sumber daya alam yang tidak digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ternyata presiden bukan cuma sedang mengerjakan, bahkan sudah mendenda, uangnya digunakan untuk program-program pemerintah. Jadi komunikasi dari presiden ini juga dampaknya besar. Yang kedua, program-program ini kan sudah berjalan dan makin masif. MBG sudah 60 juta, pelan-pelan nanti menuju 100%. Betul. CKG juga terus meningkat. Ya, target-target pembangunan di bidang lain juga bertambah. Misalnya renovasi rumah. Tahun lalu itu berapa? Kalau nggak salah 40.000 atau 50.000 rumah, renovasi tahun ini 400.000 rumah. Jadi target-target pemerintah untuk melayani masyarakat itu semakin tinggi dan semakin besar. Naik terus ya. Tentu PR-nya pada sisi yang lain adalah pembiayaan juga harus meningkat kan begitu. Dan pada titik itulah presiden bekerja keras agar uang yang dipakai untuk mensejahterakan rakyat, yang bisa membuat rakyat yang terutama miskin dan lemah itu tersenyum dan tertawa itu bisa disediakan. Wong Cile iso gemuyu. Iso gemuyu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikritisi, boleh ditulis di kolom komen. Pesan sponsor. Harus tulis di kolom komen. Tapi Bang Kodari, thank you banget sudah sangat menjawab segala keresahan dan segala negatif sentimen yang kita bawakan tadi barusan. Mudah-mudahan Abang juga tetap sehat dan gak semakin susah diundang ke sini. Kita nggak tahu. Nah itu dia. Nanti kalau biasa sini, Abang pulang dari sini, tiba-tiba Abang jadi apa ya Bang? Gimana Bang? Ampun. Thank you banget Bang Kodari. Pokoknya bekerja aja lah sebaik-baiknya. Pokoknya nanti Abang kalau naik lagi, Abang udah tau lah kalau ada Joe, Sylvie, Anggi yang undang, Abang gak boleh bilang enggak. Iya, kayaknya kalau udah kejadian 2 kali gak bisa dibantah. Thank you semuanya. Bye. Terima kasih. Thank you Bang.